Ibu Kevin ya? Saya namanya Mbak siapa ya Mbak? Mbak Ni. Oke. Mbak Ni, perkenalkan guys, saya Resti, bidan jaga pada hari ini. Mbak Ni ini datang ke sini keperluan apa ya? Minta surat yang ke KUA. Oh, minta. Oke, calon suami di mana Mbak? Aku masih kerja. Saya masih kerja. Jadi Mbaknya sendirian. Mbaknya sebelum udah tahu belum kalau untuk pranikah untuk calon pengantin pekerjaannya apa saja yang harus dilakukan? Belum tahu sama sekali. Ya, nanti saat saya jelaskan ya. Tapi sebelumnya saya pernah sedikit nih Mbak untuk menjelaskan Mbaknya. Mbak Raffi ya. Usianya berapa? 28. Pendidikan terakhir apa? SMP. Pekerjaannya sekarang? Terima aja. Agamanya Islam ya. Nomornya? Jadi Pak Warno, RT? Untuk suami, calon suaminya itu namanya siapa ya Pak? Usianya sekarang berapa? Pendidikan terakhir? SMP. Pekerjaannya? Pekerjaannya di kota. Di PT itu swasta ya? Alamatnya mana? Di KTP itu ya? Mbak ini ada keluhan nggak sekarang? Enggak. Udah ada keluhan, udah pusing? Nggak ada masalah ya? Terus kalau saya mau tanya dulu Mbak Ning, saat pertama kali lihat sekitar umur berapa? 15 tahun? Nah itu setiap hari kita belinya lancar ya? Tanggalnya sama atau maju atau mundur biasanya? Biasanya maju sekitar 2 hari. Sudah 2 hari? Satu harinya berarti berapa kali? 3 kali. 3 kali. Ada keluhan selama haid? Misalnya ada itu nyeri haid? Sebelum atau setelah? Sebelum haid. Menstruasinya kapan ya? Terakhir baik yang 5 bulan ini atau terus? Iya. Itu mulai atau selesai? Mulai. Dulu sama sekarang ya ada riwayat penyakit misalnya darah tinggi mbaknya enggak ada, terus asma ada, nafas, jantung enggak ada, lalu ada penyakit gula enggak ada juga. Kalau keluarga ada yang punya riwayat penyakit jantung, tensi tinggi, gula, tidak ada hepatitis, tidak ada. Dulu saat mbaknya sekolah ya pernah diimunisasi enggak? Pernah. Di sebelah mana nih Mas? Sebelah kiri. Setelah itu nggak ada imunisasi lagi? Ada imunisasi lagi nggak? Belum ada lagi ya. Ya mbaknya ini kan mau menikah ya. Ini kedepannya kepinginnya langsung hamil atau mau ditunda dulu hamilnya? Ini langsung kayak gini ya? Jadi tidak ada keinginan untuk KB dulu ya Bu ya? Saya mau tanya tentang nutrisi, ada alergi makanan? Enggak. Alergi obat ada? Enggak. Pantangan makanan ada enggak? Enggak. Makannya sehari berapa kali? 3 kali. Terus untuk kegiatan sehari-harinya mbaknya nggak bekerja nggak berarti ini? Jadi di rumah? Di rumah saja. Ada olahraga setiap harinya? Untuk tidurnya, tidur siang enggak? Enggak. Ada masalah enggak? Susah tidur atau apa? Enggak. Tidak ada ya. Untuk buang air kecil dan buang air besar, mohon maaf, setiap harinya lancar? Ada keluhan tidak? Tidak ada. Tidak sulit dengan ya? Lalu kalau mandi sehari berapa kali ya untuk jaga kebersihan? Mbaknya merokok tidak? Tidak merokok. Minum alkohol? Tidak juga. Lalu konsumsi obat-obat tertentu, misalnya obat diet? Tidak juga. Ini berarti pernikahan yang pertama. Terima kasih. Data yang saya tanyakan selalu cukup. Setelah ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan. Tapi sebelumnya saya akan menutup pintu sama mengecekkan dulu ya.
111 per 74 Ibu. 74 artinya 79. Ini saya Mbak ya. Maaf ya, saya periksa ini 36,3 tidak pasti ya. Saya mau lakukan pengukuran bilang ya Mbak ya. Konsisten tangannya seperti ini. Ya. Memang dulu ya Mbak ya. Ketika kajian, Kita jangan bisa lihat. Nah, tasnya ya, tasnya belum ya Mas. Maaf ya. Maaf ya Mas. Tasnya. Nomor 7. nah terus ini Ya Mbak, ukur di badannya dulu ya. Tapi sebenarnya tidak pas Mbak, sudah kasih. Iya. naik nah kurang biasa Sedikit Mbak. Tempatnya, sebentar saya mau periksa beratnya sebenarnya. Apa tulisannya mana sih ya? 91 ini Baiknya kalau tentang itu dulu, saya melakukan pemeriksaan dulu ya. Baik, ini saya mau melakukan pemeriksaan dari kepala sampai ke ujung. Iya, dulu. Nah, ini maaf, ada rambutnya yang ngomong nggak? Enggak, tidak ya. Boleh saya lepaskan ya? Ya. Ya, tidak ada nulis ya, manusia. Hidungnya ada sering mampet atau ada benjolan enggak? Tidak ada. Untuk bibirnya ada sariawan atau ada bengkak-bengkak, biji berdarah? Tidak. Bibirnya nggak ada yang bolong ya? Tidak juga. Di sini juga nggak ada pembesaran kalian ya Pak ya. Terus mohon maaf saya boleh pegang ini gitu, maaf ya. Ya insya Allah sih tidak ada benjolan ya Mbak ya. Saya dipegang terus ya Mbak ya, maksudnya nggak ada nyeri-nyeri ya sebelumnya ya, hanya ada ya. Kalau coba saja tangannya sudah dulu, tidak ada bengkak juga ya. Dan kakinya maaf ya Mbak, saya takut sebentar, saya mau lihat saya apa enggak. Tidak ada bengkak juga ya. Yang satu maaf. Beda kali sih tidak bengkak juga. Jadi Mbak ya, bisa duduk lagi. pelan-pelan Iya, jadi sudah dilakukan pemeriksaan. Setelah itu tadi kan dari anamnesa saya, Mbaknya riwayat pernah disuntiknya dulu saat sekolah ya, jadi baru masuk ke T1. Nah, saya jelaskan dulu tentang PP ya Pak, imunisasi PP ya. Jadi imunisasi PT itu adalah pemberian suntikan atau imunisasi, fungsinya itu untuk memberikan perlindungan untuk diri kita dari penyakit yang namanya tetanus. Gitu, okay? Jadi suntik PT itu untuk wanita usia subur itu pemberiannya adalah 5 kali. Mbaknya dulu sudah pernah 1 kali waktu saat
sekolah, yaitu hanya untuk memberikan kekebalan awal di tubuh kita. Terus setelah itu nanti ada TT kedua. Nanti akan saya berikan TT yang kedua. TT kedua ini dia itu memberikan kekebalan selama 3 tahun. Terus nanti jarak TT yang kedua ketiga itu adalah 6 bulan, dan TT ketiga itu kekebalannya memberikan kekebalan selama 5 tahun. Nah, nanti TT ketiga keempat itu 1 tahun jaraknya. Itu kekebalannya memberikan perlindungan kekebalan selama 10 tahun, dan yang terakhir TT kelima jaraknya 1 tahun setelah TT keempat itu memberikan perlindungan selama 25 tahun. Begitu. Itu status itu seperti jam itu, Mbak. Nah, nanti hari ini untuk calon pengantin memang akan kita berikan karena mbaknya kan baru 1 kali dulu. Gimana mbaknya? Apakah mbaknya bersedia kalau misalnya saya berikan suntikan TT ini? Bersedia. Kalau mbaknya bersedia, sebelum ditanyakan nggak dari penjelasan saya tentang TT ini? Tidak ada. Saya minta tanda tangan jenengan sebagai bukti informasi kalau jenengan setuju ya. Di sini nanti ditulis namanya jenengan, umur, alamat. Nanti jenengan tanda tangan di sini. Saya mau menyiapkan alatnya dulu ya Ibu ya. Mata buka dulu ya. Hanya mohon maaf ya, saya berikan dulu ya. Sakit ya. Sakit Nanti ya. bokeh Ibu ya. Bisa dikompres hangat. Sudah ya. Jadi sesi yang 2 ini ya. Jadi ini kemudian kata yang kedua ya Bu ya. Kata kedua berarti sekarang tanggal 25. Ya, Ibu ini kartu suntikan TT-nya Ibu, ya. Ini jangan sampai hilang, disimpan karena ini soalnya masih sampai TT yang kelima. Ya, ini TT kedua saya berikan hari ini. Nanti jarak TT kedua sama ketiga adalah 6 bulan. Ya, jadi untuk TT kedua ini perlindungannya hanya 3 tahun. Terus selanjutnya bisa TT 3, silakan bisa di puskesmas ataupun misalnya ada program-program di daerah besar. Begitu ya. Selanjutnya untuk prosedur selanjutnya untuk calon pengantin adalah pemeriksaan laborat. Ya, pemeriksaan laborat itu nanti menyeluruh seperti pemeriksaan golongan darah. Kalau misalnya dulu ada pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan HB, nanti ada VCT atau HIV ya, dan HbS1. Gitu. Mbaknya bersedia untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium tersebut? Ya, saya juga sini minta tanda tangan ya. Silahkan di sini diisi nama, umur, alamat, tanda tangan di sini ya. Ya. Kalau begitu saya antar untuk ke ruang laboratorium ya. Angkat surat tadi. Ini tadi hasil laboratorium sudah jadi ya. Ini bisa dilihat hasil, alhamdulillah untuk hasil HB-nya 12,2, tapi dia normal karena memang normalnya itu namanya seorang wanita adalah HB 12 ya. Untuk hasil VCT-nya sama ibunya negatif, HbS juga negatif, golongan darahnya begitu ya. Alhamdulillah bagus semuanya untuk hasil laboratorium. Lalu tadi saya mengerti tadi kan saya memeriksa tingkat lengan dan berat badan ya. Pertama yang berat badan itu tadi kan 67, terus untuk tinggi badannya 146. Jadi ini ya Bu ya, ini namanya tabel BMI, body massa tubuh. IMT juga sama aja gitu ya. Jadi IMT ini untuk melihat seorang wanita itu berat badannya kurang atau berlebih ya. Kita lihat di sini adalah tinggi badannya itu, di sini adalah berat badannya. Kemudian tadi kan masukin 146 ya, 146 di sini berat badannya di sini. Nah di sini jadi
Jadi IMT-nya ibu itu di sini 31, berarti di sini warnanya merah. Yang normal itu adalah hijau. Nah, di sini sudah mulai naik, di sini sudah mulai obes. Oke, warna merah ini. Jadi saran dari kami, karena itu kan nanti sebentar lagi mau program hamil. Jadi yang pertama makannya itu ya Bu ya, kurangi makanan berlemak. Makanan yang goreng-goreng itu mungkin dikurangi. Terus jeroan, kalau misalnya sering makan itu dikurangi. Kalau bisa banyak sayuran hijau. Ya, sayuran hijau. Terus olahraga gitu ya, olahraganya juga lebih ditingkatkan lagi. Untuk olahraganya. Terus kalau misalnya mbaknya sering minum teh atau kopi, mungkin kurangi dulu. Pola hidup sehat, intinya seperti itu. Ya. Lalu tadi kan juga kita periksa untuk lingkar lengannya ya Bu ya. Lingkar lengannya itu ini untuk melihat adakah resiko kek itu kekurangan energi. Mbak, nilai normalnya dulu ya. Untuk lingkar itu nilai normalnya adalah 23,5. Di mbaknya tadi 29,5. Jadi maksudnya sudah lebih dari itu. Harusnya minimal 23,5 sampai 27. 25 Mbak. Kalau di atas 27 itu memang sudah naik. Jadi intinya banyak rajin olahraga, konsumsi makanan sehat. Kalau bisa makan siap saji juga jangan. Terus makan yang berlemak dikurangi. Terus hindari seperti teh, kopi atau alkohol sebenarnya itu dikurangi. Oke. Lalu saya mau menjelaskan tadi hasil pemeriksaan juga ya. Hasil pemeriksaan dari tensi semuanya bagus, laborat juga alhamdulillah bagus, HB-nya juga bagus ya. Untuk gizi seimbangnya, untuk calon pengantin, gizi seimbang itu adalah mengkonsumsi beraneka-ragaman makan, yang makanan itu yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, lalu lemak, dan zat besi dan asam folat. Ya, jadi seluruh itu memang yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya adalah asam folat dan zat besi itu bisa didapatkan dari sayuran hijau. Jadi sehari-harinya kalau sekarang sayur hijau diperbanyak, karbonnya dikurangi, lemaknya juga dikurangi. Porsi untuk proteinnya itu 3-4 porsi per hari. Sayuran hijaunya. Buah-buahan juga diperbanyak ya. Buah-buahan juga bagus itu untuk mengurangi berat badan, supaya tidak terlalu banyak lemak yang di dalam tubuh gitu ya. Lalu mbaknya kan bentar lagi mau menikah, jadi akan saya jelaskan juga tentang organ reproduksi. Organ reproduksi kan ya, ini juga banyak. Nah, kita ada organ reproduksi ya. Untuk perempuan itu ada organ reproduksi luar dan dalam. Kalau luar itu ada di sini sebenarnya itu ada pubis, ada rambut-rambutnya itu. Nah, terus di pubis di sebelahnya itu ada mulut, namanya labia mayora dan minora, itu yang menutup lubang vagina. Terus kalau yang di dalam itu ada dada rahim itu sendiri gitu. Oke. Lalu mbaknya juga harus menjaga kebersihan dan kesehatan dari organ reproduksi, apalagi kan dengan berat badan yang lumayan dari yang tinggi itu kan pasti kan lebih lembab dan sebagainya. Mbaknya itu yang pertama jangan memakai celana dalam yang ketat, iya, dan yang biasa aja. Lalu kalau misalnya lagi haid, ganti pembalutnya itu 4 jam harus sudah diganti. Terus kalau PAK dicebok, ceboknya itu dibersihkan dari depan ke belakang. Setelah itu dikeringkan dengan handuk yang kering dan bersih. Kalau bisa pakai tisu juga tidak apa-apa. Seperti itu ya. Lalu besok mbaknya juga kan akan kepengen langsung cepat hamil ya mbak ya. Mudah-mudahan nanti kalau mbaknya mengurangi yang lemak-lemak itu, adalah proses hamilnya cepat. Ya. Untuk kehamilan yang ideal itu adalah kehamilan yang direncanakan dan diinginkan oleh kedua pasangan, jadi dari mbaknya sama suaminya, gitu. Dan harus mempertimbangkan jangan sampai ada kondisi empat terlalu itu apa? Terlalu muda di bawah 20 tahun, terlalu tua lebih dari 35 tahun, lalu terlalu sering hamil lebih dari 3 kali. Lalu yang terakhir terlalu dekat jarak kehamilannya. Jadi jarak hamil satu dengan hamil selanjutnya yang bagus itu adalah lebih dari 2 tahun. Kayak gitu. Jadi mbaknya besok umurnya kan sekarang masih bagus, masih masuk tidak beresiko. Jadi masih bisa mudah-mudahan besok cepat hamil. Gitu ya mbak. Lalu untuk persalinan, mbaknya juga harusnya besok persalinannya di tenaga kesehatan. Itu yang paling aman. Untuk nifasnya besok mbaknya juga ada pelatihan untuk perawat tali pusat bayi, gedeknya juga nanti diimunisasi seperti hepatitis,
lalu BCG gitu guys. Terus dedeknya nanti akan dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi untuk melatih kedekatan ibu sama bayi dan untuk melatih merangsang dedeknya untuk mencari puting susu. Untuk ibunya besok juga nifasnya ada pemberian vitamin seperti itu ya. Terus mbaknya besok ini otomatis yang namanya orang menikah pasti otomatis akan berhubungan seksual ya. Dan ada beberapa penyakit menular seksual. Jadi penyakit ini cara transmisinya atau tertularnya itu dari hubungan seksual ya. Ciri-cirinya itu kalau misalnya saat BAK, saat balik kecil dia rasanya perih tuh, atau seperti anyang-anyangan mbak, jadi sering-sering pipis sedikit-sedikit. Terus ada benjolan di bagian kemaluan, keluar cairan tetapi yang enggak seperti biasanya dari kemaluan. Terus ada luka juga terbuka juga bisa. Lalu demam, rasa itu demam. Kalau demam berarti sudah mengarah ke infeksi. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya infeksi menular seksual ini, yang jelas yang pertama mbaknya harus setia sama pasangan ya. Dan yang kedua, kalau misalnya ada kecurigaan ke ciri-ciri itu, memakai kondom. Dan yang ketiga, hindari penggunaan suntikan narkoba karena suntikan itu memang berpotensi sekali untuk penularan penyakit, salah satunya adalah HIV. Kayak gitu ya mbak ya. Lalu sekarang yang lagi marak ini mbak, yaitu kanker payudara dan kanker mulut rahim. Ini ada yang sebentar, saya beritahu ya. Kalau kanker mulut rahim itu nanti jenengan bisa setelah nanti jenengan menikah, otomatis kan perempuan itu terpapar dengan sperma, dengan lain. Jadi memang alangkah baiknya mbaknya melakukan pemeriksaan yang namanya kan IVA ya, nanti bisa di puskesmas dilakukannya. Nah kalau untuk kanker payudara, mbaknya nanti bisa melakukan sadari. Nah di sini mbaknya di kamar sendirian, dibuka dannya ya mbak ya, terus bercermin. Nah di sini dilihat simetris apa enggak payudara kanan sama kiri, terus dilihat ada perubahan, terus di putihnya itu keluar cairan enggak. Jadi kalau enggak menyusui kok keluar cairan, berarti harus hati-hati. Ya, terus diraba, diputeri gini loh mbak, ada benjolan atau enggak, seperti tadi yang saya lakukan. Ya kayak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kok curiga satu ada benjolan dan sebagainya, segera ke rumah sakit atau ke tenaga kesehatan terdekat pokoknya mbak ya. Seperti itu. Mbaknya ada yang tanyakan enggak? Tadi saya tanya lebar tapi jawabannya. Ada yang tanyakan enggak? Ada yang tanyakan. Oh iya. Kalau gitu saya mau nanyain sedikit ya mbak ya. Oh iya, satu lagi sebenarnya saya lupa. Jadi calon pengantin itu sebaiknya meminum tablet tambah darah. Jadi kenapa? Karena tablet tambah darah ini untuk mengantisipasi untuk mencegah terjadi anemia. Walaupun tadi HB-nya mbaknya bagus, tapi alangkah lebih baiknya ditambahi dengan kemudian tablet tambah darah atau tablet per hari. Gitu ya. Jadi cara minumnya itu dia memakai air putih atau air jeruk, tidak boleh memakai teh atau kopi. Ya, kayak gitu. Itu fungsinya adalah untuk menjaga anemia. Kenapa? Karena nanti seorang ibu anemia, apalagi sudah hamil, itu akan beresiko untuk ibu dan bayinya. Persaingannya juga nanti beresiko terjadi kecelakaan. Kayak gitu. Ya, ada yang tanyakan? Saya pengen nanya sedikit lagi ya mbak ya. Yang pertama tadi kan saya sudah memberikan imunisasi kata ya. Itu fungsinya untuk apa mbak? Untuk mencegah penyakit tetanus. Iya, untuk memberikan perlindungan diri terhadap penyakit tetanus gitu ya mbak ya. Terus tadi tablet tambah darahnya minumnya gimana ya mbak? Pakai air putih atau air jeruk. Nggak boleh pakai kopi atau teh. Iya, bagus. Terus mbaknya kan dokternya agak lebih untuk menjaga biar sehat daerah alat reproduksinya dilakukan apa aja? Celana dalamnya nggak boleh ketat. Ya. Ganti pembalut 4 jam sekali. Iya. Terus cekopnya dari depan ke belakang. Ya. Oke, jadi mbaknya sudah paham nih penjelasan dari saya. Sebentar akan kita buatkan suratnya dulu ya mbak ya. Nambah sedikit ya mbak, itu kaitannya ini kalau calon pengantin sekarang kan karena tingginya kasus stunting, ya stunting itu apa ya,
gagal tumbuh kembang, jadi anaknya kerdil karena kekurangan gizi secara jangka waktu lama. Jadi untuk itu diharapkan ibu yang hamil itu tidak berisiko melahirkan anak yang stunting. Jadi nanti akan ada pendampingan terhadap calon pengantin. Nah, Mbak ini apakah HP-nya Android? Oh iya, kalau Android bisa download aplikasi Elsimil, nanti bisa diisi data diri, kemudian kami tuliskan juga hasil pemeriksaan hari ini. Oke, nanti untuk dilaporkan di desa nanti ada pendamping, ada kader PKK, ada kader KB, dan ada bidan desa. Jadi nanti itu akan membantu Mbak Ning untuk input data, untuk mengisikan data di aplikasi Elsimil. Sama nanti misalnya Mbak Ning ada pertanyaan atau ada masalah tentang kesehatan, bisa isi di sana, bisa chatting kayak WA-an di sana, nanti akan ditanggapi oleh Bu Bidan, oleh kader gitu nggih. Nanti Elsimilnya kita tuliskan sama hasil pemeriksaannya ya Mbak ya. Kita tuliskan sebentar di kertas ini aja Elsimilnya. Elsimilnya biasa tulisannya Elsimil. Nah, nanti ini data Mbak tak tuliskan di sini, nanti buat isi ya. Ini BB, TB, tensi, nadi, lila, LP. Nah, tadi ini. Oke, nanti ini yang buat misi di sana ya. Oh, HP-nya tadi ya. HP sama 12 koma ya. 12 koma berapa? 2,2. Oke. Terus IMT-nya 31 ya. Terus golongan darahnya tadi oh. Nanti golongan darah nanti ini disertakan. Nanti Ini tulisannya Elsimil ya Mbak ya. Ketik Elsimil. yang kartu kuning disimpan kayak KTP jangan bilang nanti kalau saat muda itu hilang nanti ditanya-tanya terus dari awal. Oh, udah pernah apa belum kapan? Nah, kalau udah ada kartu itu kan tinggal ini Bu, saya udah sampai ini kayak gitu oke? Iya. Ini hasil pemeriksaan yang tadi ya, nanti bisa dibawakan ke KUA. Kalau untuk kartu tambah darahnya nanti bisa diminta di farmasi. Ya, gimana? Saya tanyakan? Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mbak Ye. Ya, sehat-sehat. Besok kalau calon suaminya udah pulang nanti diperiksa. Tapi kalau bukan orangnya juga bisa sih, enggak di sini juga nggak apa-apa. Yang penting persyaratan kesehatannya ada. Oke. Itu Mbak Dia. Terima kasih Mbak Ye.